Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsul Mu'arif dari Prodi Teknik Mesin semester 5 untuk melengkapi tugas mata kuliah perlakuan panas permukaan yang diampu oleh Bapak Diki Nizar Zulfika SSTMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu tentang heat treatment. Oke, pengertian dari heat treatment adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik ataupun kimia dari suatu material, dan secara umum perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya diiringi dengan suhu yang ekstrim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan proses perlakuan panas ini adalah untuk mempersiapkan material logam sebagai produk setengah jadi agar layak dan siap untuk dilakukan proses selanjutnya, dan untuk meningkatkan umur pakai atau lifetime dari material logam tersebut. Dan di sini ada beberapa klasifikasi dari perlakuan panas yang umum dilakukan pada material logam. Yang pertama adalah perlakuan panas thermal heat treatment. Dan yang termasuk ke dalam perlakuan panas thermal adalah yang pertama proses annealing. Annealing merupakan salah satu jenis perlakuan panas pada material logam, di mana material logam tersebut dipanaskan sampai temperatur sedikit di atas temperatur rekristalisasinya, kemudian ditahan pada temperatur tersebut dalam waktu tertentu yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara lambat. Dalam proses annealing terjadi mekanisme difusi atau pergerakan atom-atom pada struktur logam dalam keadaan padat yang akan menyebabkan penataan struktur atom pada logam sehingga material logam tersebut akan lebih ulet dan mudah terdeformasi. Pada proses annealing ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama membuat struktur material logam menjadi homogen, yang kedua meningkatkan sifat kemampuan pengerjaan dingin cool working dari material logam, yang ketiga menghilangkan tegangan sisa pada material logam yang telah mengalami proses pengerjaan, yang keempat refining struktur material logam, yang kelima mempersiapkan material logam untuk proses pengerjaan lanjutan, yang keenam meningkatkan keuletan dari material logam, yang ketujuh memperlunak material logam, dan yang terakhir adalah mengurangi kekerasan material logam. Pada proses annealing terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu yang pertama recovery. Recovery merupakan fase awal dari proses annealing yang memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama logam dipanaskan sampai temperatur tertentu di bawah temperatur rekristalisasinya, dan yang kedua terjadi peristiwa difusi atau pergerakan atom dalam keadaan padat, yang ketiga terjadinya penataan ulang atau rekonfigurasi dislokasi, yang keempat terjadinya pembebasan lactic strain energy, yang terakhir adalah hasil recovery adalah pelunakan logam. Dan untuk tahapan yang kedua adalah rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan fase kedua dari proses annealing yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah terjadinya ketika proses pemanasan logam telah mencapai temperatur rekristalisasinya. Yang kedua adalah nuklet atau inti butiran baru dengan regangan bebas mulai terbentuk. Dan yang ketiga, inti dari butiran baru tersebut terus tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, terbentuknya butiran kristal yang berbentuk bulat dengan densitas dislokasi yang dihasilkan rendah. Dan yang kelima, restorasi sifat mekanis dari logam. Dan yang terakhir adalah kekerasan berkurang, tensil string berkurang, dan keuletan logam meningkat. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah pertumbuhan butir, yaitu grain growth. Grain growth merupakan fase akhir dari proses annealing yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah pertumbuhan butiran baru, yang kedua terjadinya migrasi dari batas butir, grain boundaries, dan yang ketiga terjadinya fenomena grain kanibalis, di mana butiran kristal yang besar akan mengekspansi butiran kristal yang kecil. Dan yang terakhir terjadinya proses reduksi area batas butir atau grain boundary area. Di proses annealing ini, waktu adalah parameter paling penting.
selama pemanasan dan pendinginan ada gradien suhu antara bagian luar dan bagian dalam benda kerja. Besarnya tergantung pada ukuran atau geometri benda kerja. Jika laju perubahan suhu terlalu besar, gradien suhu dan tegangan internal dapat terbentuk. Hal ini akan menyebabkan benda kerja melengkung atau retak. Waktu annealing juga harus cukup lama agar memungkinkan reaksi transformasi yang diperlukan. Dan di sini bukan hanya waktu yang mempengaruhi pada proses annealing ini, suhu juga memiliki pengaruh penting. Suhu pada proses ini merupakan pertimbangan penting. Annealing dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu. Dan pada proses annealing ini biasanya digunakan pada bidang fabrikasi yang membutuhkan deformasi plastis yang luas. Annealing memungkinkan deformasi tanpa fraktur atau tanpa konsumsi energi yang berlebihan. Oksidasi atau pembentukan kerak di permukaan dapat dicegah atau diminimalkan dengan annealing pada suhu yang relatif rendah, tetapi tetap di atas suhu rekristalisasinya atau dalam atmosfer yang tidak teroksidasi. Proses annealing ini biasanya digunakan di industri pengolahan baja, produsen alat berat, dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa jenis proses annealing yang umum dilakukan pada material logam. Yang pertama adalah spherodizing, yaitu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan machinability pada baja yang akan dimachining. Caranya dengan membulatkan sementit atau karbida. Pemanasan dilakukan di bawah temperatur kritis A1 720 derajat Celcius atau sedikit di atas A1, tetapi kemudian ditahan di bawah A1. Dan yang kedua adalah stress relief annealing, yaitu pemanasan sampai dengan di bawah temperatur kritis, yaitu 550 sampai 600 derajat Celcius baja karbon dan paduan rendah, dan untuk baja perkakas yaitu 600 sampai 750 derajat, bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa akibat deformasi pengerjaan dingin. Dan yang ketiga adalah recrystallization annealing, yaitu pemanasan sampai dengan 600 derajat Celcius di bawah temperatur kritis, bertujuan untuk membentuk butiran poligon yang bebas tegangan dan mempunyai keuletan serta sifat konduktivitas baik. Dilakukan pada baja setelah deformasi pengerjaan dingin. Dan yang keempat adalah Wend annealing, dilakukan pada baja jenis austentic yang diomogenizing, atau recrystallization annealing, di mana diikuti oleh pendinginan cepat untuk menghindari terbentuknya endapan karbida terutama pada batas butir. Dan untuk jenis proses annealing yang terakhir adalah isothermal annealing, yaitu pendinginan cepat sampai temperatur tepat di bawah daerah transformasi dan ditahan 1-2 jam, diikuti dengan pendinginan menggunakan media udara. Dan untuk perlakuan panas thermal yang kedua adalah homogenizing. Homogenizing adalah suatu proses pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit, jauh di atas titik kritis A3 dan ACM. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat proses pembekuan lambat, ikut atau billet untuk memperbaiki mampu pengerjaan pemanasan, hot workability. Dan proses ini sering diaplikasikan pada industri pengecoran alumini dan lain-lain. Dan untuk perlakuan panas yang terakhir adalah hardening. Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatannya lebih baik. Kekerasan yang didapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam baja, dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan atau temperatur austeniting, holding temp, dan laju pendinginan yang dilakukan, serta seberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras, banyak tergantung pada hardenability. Pada perlakuan panas hardening ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah melakukan pemanasan heating, misalnya pemanasan sampai suhu 8500 derajat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur austenit. Dan untuk tahap kedua adalah penahanan suhu, holding temp, dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan
untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga struktur asetatnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan difusi karbon pada unsur paduannya. Di sini ada dua pedoman untuk menentukan holding time dari berbagai jenis baja. Yang pertama adalah baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah yang mengandung karbida yang mudah larut. Diperlukan holding time yang singkat, yaitu 5-15 menit. Setelah mencapai temperatur pemanasan dianggap sudah memadai. Dan yang kedua adalah baja konstruksi dari baja paduan menengah, dianjurkan menggunakan holding time 15-25 menit, tidak tergantung dari ukuran benda kerja. Dan tahapan yang ketiga adalah pendinginan. Untuk proses hardening kita melakukan pendinginan secara cepat dengan menggunakan media air garam, dan oli. Tujuan dari pendinginan ini adalah untuk mendapatkan struktur martensit. Semakin banyak unsur karbon, maka struktur martensit yang terbentuk juga akan semakin banyak. Karena martensit terbentuk dari fase austenit yang didinginkan secara cepat sehingga kekerasan meningkat. Proses hardening ini sering diaplikasikan pada industri pembuat pisau, terus daun pegas pada sasis mobil yang memerlukan kekerasan lebih, dan pada industri mata bor dan lain-lain. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.